Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Deathmark Kara Hajimaru Isekai Kyosho Kyoku. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Sato akhirnya merekrut dua budak. Yang satu Lulu dan yang satunya Arisa. Lulu terkenal pemalunya, tapi Arisa kebalikannya. Dia lebih aktif. Pas mereka melanjutkan perjalanan, Lulu merasa lapar. Karena para budak itu dikasih makannya juga jarang. Dan juga aneh-aneh. Akhirnya Sato memberikan sebuah makanan yang banyak banget. Lalu Sato kepikiran buat beli pakaian buat budaknya itu supaya lebih rapi. Setelahnya Sato mencari sebuah penginapan di tempat ia nginep. Tapi pemilik penginapan itu bilang kalau tidak ada kamar yang kosong. Alhasil Arisa menggunakan kekuatan sihir psikisnya supaya ada yang bantu mereka untuk diberikan tempat tidur. Lalu pemilik penginapan itu memberikan sebuah tempat tinggal, namun di kandang kuda. Secara terpaksa, Lisa, Pochi, dan Tama tidur di situ, sedangkan Arisa sama Lulu tidur dengan Sato. Karena mereka terbiasa menjadi budak, akhirnya begini. Sato bingung, akhirnya dia gak tertarik sama hal yang begituan dan menyuruh mereka untuk memakai bajunya kembali. Setelah Sato lagi tidur, di depan dia tiba-tiba ada Arisa, langsung nyosor dan menggunakan sihirnya buat bisa tertarik sama dia. Namun Sato bisa mencegahnya dan langsung memerintahkan jangan menggunakan sihir kalau enggak diperintah. Lalu Arisa melakukan itu karena dia tertarik sama Sato. Sato auto bingung dah. Lalu Arisa memperkenalkan diri kalau dia orang Jepang. Dia tahu kalau Sato pun orang Jepang. Secara rambut dia warna hitam. Sato adalah orang kedua orang Jepang yang Arisa lihat. Sebelumnya kakeknya si Lulu. Terus Arisa juga tahu kalau sebenarnya Sato adalah reinkarnasi seorang pahlawan, di mana ada dua kemungkinan Sato bisa hidup. Yang pertama reinkarnasi, yang penghidupan orang yang udah mati, atau yang kedua datang melalui portal. Namun Sato tidak keduanya, dia makin bingung. Lalu Sato bertanya kepada Arisa. Kenapa Arisa jadi budak? Yang ternyata Arisa dulunya seorang putri. Namun ada iblis yang menyerang kotanya. Alhasil semua keluarganya meninggal. Dan Arisa dan Lulu hampir saja mati. Tapi untungnya ada yang menemukan mereka, lalu dijadikan seorang budak. Keesokan harinya Jena kaget melihat Sato tidur bareng Loli. Alhasil dia langsung balik lagi. Dan Sato langsung mengajarnya dan menjelaskan kesalahpahamannya. Setelah itu Sato mengajak buat beli selendang. Dan Sato memerintahkan budaknya buat berbelanja baju dan bahan makanan buat sehari-hari. Singkat cerita, ketika sesudah membeli selendang, Sato mau nyari tempat tinggal buat Lisa, Tama, dan Pochi. Di situ Sato bertemu dengan orang yang bernama Nadi. Dia merekomendasikan tempat tinggal, tapi tempatnya horor-horor dan juga berbahaya, jadi kurang cocok buat mereka. Setelahnya, Nadi merekomendasikan untuk mereka berdua ke pasar yang ada di dekat itu, karena ada sebuah pertunjukan drama. Alhasil, mereka ke sana. Niatnya mau jalan berdua, tapi Pochi dan Tama malah mengganggu. Arisa mengubah warna rambutnya demi menghilangkan kesialannya. Dan yang lainnya pun membeli baju baru. Lalu Sato membeli anting buat Jena. Setelah itu mereka menonton drama, tapi Pochi dan Tama tidur. Setelah berlama-lama nonton, akhirnya udahan. Terus Sato bertemu dengan warga yang tadi nonton.
kalau dramanya kurang menarik dan agak sedikit dirubah. Tak lama ada Pochi dan yang lainnya. Lalu Arisa ngomong yang terlalu menyindir si Jena. Akhirnya dia meminta maaf. Lalu Sato menyuruh keempat orang itu buat makan. Pas di perjalanan, Sato melihat Iona yang habis bertarung dengan ras tikus. Jena segera memulihkan luka mereka. Di sisi lain, Tama berhasil mengalahkan monster terbang. Ketika melihat itu, Sato memberitakan budaknya untuk berjaga-jaga dan membawa Lulu buat kumpul karena dia lagi sakit. Semut terbangnya mulai mendekat. Dipasang perisai pun masih ada yang bisa lolos. Alhasil mereka melawannya. Tapi ada yang masuk ke penginapannya Nadi dan berhasil dimusnahkan. Namun bukan sama Sato. Ada orang lain. Itu adalah manajernya dia, seorang elf yang memiliki daun telinga yang panjang. Akhirnya semut itu bisa diatasi semua. Dan Jena akan kembali bekerja berjaga-jaga. Takut ada musuh lagi. Di sisi lain, si Lija dipojokkan oleh seseorang untuk menjual inti yang diambilnya kemarin. Namun Sato tidak tinggal diam. Dia terus menyudutkan orang itu supaya tidak mengambil hasil Liza kemarin. Setelah itu, karena mereka udah menjaga penginapan dari monster, akhirnya mereka ditraktir makan banyak di sana. Lalu Sato pergi keluar dan bertemu orang yang kemarin dan mengajak buat ke tempat bar. Namun pas di perjalanan pulang, Sato menemukan musuh bayangan, tapi untungnya Sato bisa mengatasinya. Di situ juga terdapat ras tikus yang sekarat, lalu menyuruh putrinya untuk diselamatkan. Alhasil, Sato pergi ke tempat Nadi, namun udah kekunci. Terpaksa dia menerobos masuk dan membuat mereka terbangun, yang ternyata putri itu adalah seorang elf, seperti manajer itu. Dia adalah Mia. Nadi cepat-cepat cari seorang dokter yang mau menangani mereka. Lalu Sato memberitahu kepada Arisa kalau dia menemukan seseorang. Dan kini Lulu sakitnya agak sedikit turun sekarang dan bisa ikut dengannya keluar. Setelah itu Sato pergi ke tempat Nadi lagi. Bahwa Mia terbaring lemah, staminanya habis terkuras. Kini tinggal menunggu dia sadar. Kalau beli obatnya sangat mahal. Tak lama kemudian Mia siuman dan langsung bertemu Sato di situ. Nadi akan bikin makanan buat Mia dan Sato disuruh menjaganya. Tak lama Nadi datang lagi. Pas Sato mau pergi, si Mia menariknya supaya tidak pergi. Setelah itu Sato pergi ke tempat tinggal Lisa di sana dan Arisa juga ada di situ. Mereka sedang bermain mainan yang Sato beli kemarin. Cuma Tama dan Pochi belum bisa baca. Yang ada di pikiran mereka berdua hanyalah daging. Lalu Sato menyuruh budaknya itu untuk bertemu dengan Mia. Alhasil mereka ke sana dan mereka sangat akrab sekali. Cuman lagi-lagi ketika Sato mau pergi, dia menariknya kembali. Pas dibawa karena Nadi taunya Sato seorang pedagang, dia menawarkan sebuah gerobak kuda kepadanya. Di situ Sato belum bisa mengemudikan sebuah gerobak itu. Tapi karena Lulu bisa, akhirnya tak pikir panjang dia langsung membelinya supaya penyamarannya tidak ketahuan. Singkat cerita, Sato dan budaknya pergi berkemah. Tak lama kemudian ada kucing-kucing kemarin yang Sato beri makanan. Kini mereka pengen balas budi kepada Sato. Karena Sato merasa kasihan, Sato memberikan sebuah daging kepada mereka. Setelah itu, gerobak yang Sato beli sudah datang. Sambil menunggu yang lainnya, Lulu mengajari Sato mengemudi gerobak itu. Mereka berdua bercerita panjang lebar dengan Lulu yang sifatnya pemalu. Tak lama, di depan Sato ada burung hantu yang mencurigakan. Setelah kembali, Mia udah bisa jalan.
dan mereka berencana buat beli roti madu. Tapi di sisi lain, burung hantu itu terus mengikuti. Si tikus ras yang bernama Maje kini sudah bangun. Ternyata situasinya berbeda. Ras tikus itu niatnya mau nganterin Mia ke kota itu supaya bisa bertemu dengan manajer. Cuman ada suatu halangan yang menimpa mereka. Tak lama di bawah ada yang menjerit. Ternyata mereka ketakutan akan petir. Tapi itu burung masih aja ngikutin sampai tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Dia adalah Jen. Dia langsung menggunakan sihir mentalnya. Tapi untungnya Arisa bisa melawan itu iblis. Iblis itu pengen nyulik si Mia. Sama Sato pun diserang, cuman nembus. Arisa auto mengeluarkan kekuatan sihir yang sangat besar. Namun percuma, lalu Jen membawa Mia ke dimensi lain. Di sisi lain, Lisa dan Lulu baru aja pulang. Langsung diperintahkan oleh Sato. Sedangkan Sato mengikuti Jen. Tapi Sato masuk ke sebuah game. Untungnya dia bisa melewatinya. Lalu Jen datang lagi. Karena Sato meremehkan si Jen pas Sato mau ngambil Mia, si Jen memindahkan Sato ke tempat lain. Terpaksa Sato menyusuri tempat itu. Dan sampai akhirnya Sato membangunkan penyihir Loli. Penyihir itu auto suka sama Sato dan langsung mengkise dia. Lalu Loli itu menunjukkan jalan kepada Sato. Pas masuk, Sato dihadapkan oleh 3 cewek dan 1 golem. Tapi golem itu sangat mudah banget. Tapi ketiga cewek itu juga menyerang. Setelah tumbang, Sato lanjutkan lagi. Dia bertemu Loli tumbuhan lagi yang kekurangan air. Dia diberi air dan sihir kepada Loli itu. Dan Sato meminta buat ke lantai yang paling atas, yaitu lantai 180. Di atas sana ada monster terbang yang sangat isi. Singkat cerita udah sampai lantai 200. Dan bertemu Jen di sana. Sato belum tahu tujuan Jen itu apa, sampai mengeluarkan sebuah pedang, lalu mengeluarkan prajuritnya buat bertarung, sedangkan dia ke atas. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.